Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Selamat datang dan selamat berbahagia saya ucapkan kepada peserta didik tahun 2021 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Fitria Ratnawati. Di sini pada kegiatan Matsama Masa Ta'aruf Siswa Madrasah, saya akan menyampaikan materi tentang kebahasaan dan sopan santun. Mari kita perhatikan video berikut ini. Oke, anak-anakku yang saya banggakan dan saya sayangi, kita kali ini akan mengikuti kegiatan MPLS atau Matsama. MPLS itu adalah masa pengenalan lingkungan sekolah. Sedangkan Matsama, masa ta'aruf siswa madrasah. Dari kata MPLS dan Matsama itu sama saja. Intinya, dua kata tersebut merupakan masa orientasi siswa baru, pengenalan siswa baru terhadap lingkungan sekolahnya. Matsama, masa ta'aruf siswa madrasah tahun pelajaran 2021-2022. Pada MPLS atau Matsama tahun pelajaran 2021-2022, pada era saat ini kita masih berada dalam keadaan pandemik. Maka untuk mengikuti kegiatan Matsama atau MPLS diikuti secara daring atau dalam jaringan yang kita sebut biasanya sistem online. Jadi, Matsama kali ini kita tidak bisa langsung bertatap muka dengan antara siswa dengan guru di lingkungan sekolah. Kenapa? Karena kita berada dalam masa pandemi COVID. Jadi, kita tidak memungkinkan untuk bisa bertatap muka dalam mengikuti kegiatan Matsama ini. Pada kegiatan MPLS atau Matsama di tahun ini atau di hari ini, Ibu Guru akan menyampaikan materi tentang kebahasaan dan sopan santun. Nah, ayo anak-anak, pasti kalian tidak asing lagi kan yang namanya kebahasaan atau sopan santun. Kita akan bahas satu persatu antara kebahasaan dan sopan santun. Yang pertama, nah itu kebahasaan. Kebahasaan menurut Kamus Besar atau KBBI, saya tekankan lagi ya, KBBI itu singkatannya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Arti kata kebahasaan adalah perihal bahasa. Kebahasaan berasal dari kata dasar bahasa. Nah, bahasa seperti yang kita gunakan sehari-hari, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, ada bahasa Arab, bahasa Inggris. Nah, itu namanya bahasa. Nah, bahasa tiap-tiap daerah yang berada di Indonesia itu berbeda-beda. Dari di Jawa saja, bahasa Jawa yang kita gunakan itu banyak sekali macamnya. Ada bahasa Ngoko, bahasa Kromo Inggil, dan sebagainya. Terlebih lagi, kita berada di Jawa Tengah, kita menggunakan bahasa seharian, bahasa Kromo, bahasa yang lebih halus dengan orang yang lebih tua. Kalau di Jawa Barat nanti ada bahasa lagi, beda lagi bahasanya. Nanti ada bahasa Sunda dan sebagainya. Itu merupakan dasar tentang bahasa ya. Kita lanjutkan tentang sopan santun. Nah, sopan santun, anak-anak, saya kira kalian pasti memiliki semuanya. Semuanya pasti memiliki sopan santun. Hanya saja sopan santun yang dimiliki antar anak atau antar orang itu berbeda-beda. Bedanya bagaimana? Bedanya
Ada yang memiliki sopan santun sedikit, ada yang memiliki sopan santun banyak. Maksudnya sedikit ialah dia itu kalau dengan orang lain tidak begitu menghargai. Contohnya kalau ada orang tua sedang duduk, anak kecil itu main lewat saja tanpa permisi. Nah, itu namanya juga kurang sopan ya. Ada orang mengobrol, kita memotong di tengah-tengah obrolan orang tersebut tanpa kita mendengarkannya dulu. Tidak boleh. Kita harus menghargai orang lain. Entah itu sederajat dengan kita atau seumuran dengan kita. Terlebih kalau dengan orang yang lebih tua dari kita harus sangat menghargainya. Harus menggunakan sopan santun kita. Nah, sekarang ini definisi dari sopan santun. Sopan santun yaitu satu sikap atau perilaku ramah pada orang lain, pada apa yang ia saksikan, yang ia rasakan, serta dalam kondisi atau keadaan apapun, ya. Keadaan apapun, kondisi apapun, kita harus menggunakan sopan santun. Dimanapun kita berada, kita harus selalu menggunakan, bahkan menerapkan yang namanya sopan santun. Nah, itulah sedikit materi tentang kebahasaan dan sopan santun. Jangan lupa kalian apalagi terhadap kakak-kakaknya, orang tuanya atau keluarganya, itu harus selalu menggunakan bahasa dan sopan santun yang baik dan bagus. Kalau kita terbiasa menggunakan bahasa dan sopan santun yang baik dan bagus, nanti diri kita itu akan merasa terhargai sendirinya tanpa kita harus memiliki harga itu. Ya, kalian menghargai orang lain, pasti orang lain juga akan menghargai kalian. Ya. Saya pesankan lagi, jangan lupa selalu gunakan bahasa dan sopan santun yang baik. Nah, sekarang apa hubungan antara kebahasaan dengan sopan santun? Contohnya, kita berbicara dengan orang lain menggunakan bahasa yang baik, tidak semena-mena dan menghargai orang tersebut. Nah, itu disebut sopan santun dalam berbahasa atau dalam bertutur. Begitu anak-anak. Jadi kalian biasakan mulai dari sekarang, dari detik sekarang dan seterusnya sampai kita tua, sampai kita sudah nenek-nenek bahkan buyut-buyut, selalu menggunakan bahasa dan sopan santun. Oke, saya lanjutkan. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini ada gambar yang menggambarkan pada zaman dahulu. Ada tulisannya zaman dahulu. Nah, zaman dahulu ini ada orang tua duduk. Posisi kita sebagai yang akan lewat ini. Kalau orang lewat, maka ini harus permisi dulu. Bahasa kita biasanya nyuwun sewu mbah, amit mbah, nyuwun langkung mbah. Nah, seperti itu kalau bahasa Jawa, nggih. Tapi kalau kita biasanya pakai bahasa Indonesia, permisi mbah, numpang lewat. Nah, gitu. Itu merupakan contoh sopan dan santun yang kita harus terapkan. Nah, ini kalau menurut kalian gambar ini apa ini? Nah, ini ada gambar orang yang lebih tua dari kita sedang menyampaikan sesuatu. Ya, kita sebagai pendidik atau siswa di sini mendengarkan, dan kita duduknya di bawahnya karena kita lebih muda. Posisi duduk seperti ini juga mencerminkan sopan dan santun. Nah, selain itu pada gambar ini apa? Menceritakan apa? Ini ada anak di tengah mengangkat tangannya. Nah, mengangkat tangannya
Ini menunjukkan bahwa dia akan bertanya. Bertanya, ngacung dulu kalau mau tanya, jangan langsung nyelonong ngomong. Tapi kita permisi, intinya tangan diangkat seperti itu merupakan permisi. Karena mengangkat tangannya seperti ini dia ingin mengajukan pertanyaannya. Kita harus menggunakan sopan santun kita yaitu dengan mengangkat tangan. Itu menunjukkan bahwa dia akan bertanya. Ini gambar yang ketiga. Contohnya, Pak Guru menerangkan di depan, sedangkan sisa siswa duduk di tempatnya sambil mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh Pak Guru. Tidak ngobrol sendiri, mendengarkan dengan seksama. Nah, itu merupakan contoh dari sopan santun. Jangan dibiasakan kalau Bapak Ibu guru menjelaskan materi, kita ngomong sendiri pakai bahasa yang kasar, teriak-teriak. Itu namanya kita tidak memiliki sopan santun dan tidak boleh dilakukan sebagai oleh anak peserta didik. Begitu nggih? Lanjutnya. Nah, dari contoh ketiga gambar itu, pasti kalian sudah bisa menyimpulkannya bahwa bahasa dan sopan santun itu sangat erat hubungannya. Nah, kita memasuki latihan anak-anak. Coba kalian buat satu contoh tentang sopan santun yang sudah kalian lakukan di pagi ini. Nah, kalian tadi pagi kan sudah beraktivitas. Hingga saat ini kita telah mengikuti kegiatan Matsama atau MPLS. Nah, maka kalian pastinya, saya yakin kalian sudah melakukan bahasa dan sopan santun di pagi hari. Nah, apa itu? Silakan kalian tulis di buku tulis kalian contoh tentang sopan santun yang sudah kalian lakukan di pagi hari. Nanti kalau sudah, Bu Guru cek hasilnya. Semangat ya. Oke, ada yang ditanyakan anak-anak? Kalau tidak ada, silakan selamat mengerjakan. Cukup sekian video penayangan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.